Gen Sagopi Rarasati Rabi seri 232 lakon Banowati Rabi. Raden Burisrawa memang mempunyai tenaga yang kuat dan kulitnya liat. Demikian juga Prabu Jayalengkara. Ia pun kuat dan liat. Mereka saling beradu pukul dan tendangan, bahkan juga bergelut. Raden Burisrawa cara bertempurnya kasar dan bahkan kotor. Segala cara ia gunakan seperti mencakar, menjambak, dan menggigit. Bahkan batu kerikil maupun debu bisa digunakan untuk menyerang lawannya. Kata-kata umpatan kasar pun keluar dari mulutnya. Itu semua karena ia digembleng di pasetran Gondomayit, bergaul dengan jin peri perahyangan yang jauh dari tata krama. Prabu Jayalengkara heran, lawannya yang mengaku seorang pangeran putra raja, tetapi kata-katanya kasar dan cara bertempur pun ngawur dan kotor. Raden Arjuna dan Raden Rukmarata serta Setyaki yang telah tiba di tempat itu menyaksikan pula perkelahian itu. Raden Rukmarata merasa risih karena kakaknya sering mengumpat-umpat kasar dan kotor. Pada awalnya mereka melihat perkelahian cukup berimbang, namun lama-lama terlihat bahwa Prabu Jayalengkara lebih matang ilmunya. Lambat laun Raden Burisrawa mulai terdesak. Raden Burisrawa memang belum berpengalaman dalam perkelahian yang sesungguhnya. Ia hanya berlatih dan berlatih bersama para jin peri perahyangan. Prabu Jayalengkara tahu, walau lawannya kuat dan liat, namun ada titik-titik lemah pada setiap orang. Di antaranya adalah di ulu hati dan rahang kiri maupun kanan. Benar saja, sesaat kemudian sebuah tendangan melingkar menghantam ulu hati Raden Burisrawa. Ia mengaduh tertahan menahan rasa sakit yang amat sangat. Ia pun tak sempat mengumpat ketika sebuah hantaman mendarat di rahangnya. Raden Burisrawa sempoyongan kemudian jatuh tertelungkup dan tak segera bangun, pingsan. Raden Rukmarata segera berlari mendekati kakaknya itu untuk menolongnya. Raden Arjuna tanpa basa-basi segera menyerang Prabu Jayalengkara. Khawatir ia akan melarikan diri. Prabu Jayalengkara terkejut mendapat serangan seorang pemuda tampan. Ia mengira yang menyerang adalah Adipati Karna karena wajahnya memang mirip. Setelah mengetahui bahwa ia bukan Adipati Karna yang pernah mengalahkannya, Prabu Jayalengkara menjadi berbesar hati. Ia pasti akan mampu mengalahkannya. Ayo, serahkan selendang itu kepadaku dan pulanglah dengan aman, pinta Harjuna. Sedemikian berharganya selendang ini, sehingga harus dibela mati. Siapakah kau anak muda? Jangan kau korbankan nyawamu hanya untuk sebuah selendang, berkata Prabu Jayalengkara. Akulah Harjuna panengah Pandhawa. Siapakah kau maling yang ingin menculik seorang wanita? Prabu Jayalengkara lah yang terkejut mendengar nama Harjuna bagian dari Pandhawa. Konon Harjuna pun seorang yang sakti tak tertandingi. Namun ia ingin membuktikannya. Segera ia mencabut pedang senjata saktinya. Selama ini tidak pernah ada seorang lawan yang luput dari tebasan pedangnya, kecuali Adipati Karna. Raden Arjuna segera mencabut keris dari werangkannya untuk menandingi pedang Prabu Jayalengkara yang besar. Prabu Jayalengkara mulai menyadari Raden Arjuna sungguh lincah bagai burung sikatan. Tebasan pedangnya berkali-kali hanya menerpa angin, sedangkan ujung keris lawannya seolah mengejar kemanapun ia mengelak.
Ujung kainnya mulai koyak di sana-sini. Beruntungnya belum ada yang menggores kulitnya. Bersambung. Lingkungan yang kurang baik akan menumbuhkan sikap yang kurang baik pula. Seperti halnya Burisrawa yang berguru di Pasetran Gondomayit.